Halo sahabat, jumpa kembali di channel Berkata Minta Padu. Apa kabar sahabat semuanya? Saya berharap sahabat semua dalam keadaan sehat, sukses, tanpa kurang satu apapun. Baik, hari ini saya akan membuat video mengenai pembuatan bedeng tanam ya, tanpa menggali tanah. Nah, ini tempatnya seperti ini. Karena di tempat saya ini ya tanah merah ya, tanah liat begini akan sulit rasanya kalau kita buat untuk menjadi tempat kita menanam, kita mencangkulnya akan sangat sulit. Makanya saya akan buat bedeng ya, atau raised bed. Nah, ini berbahan kawat ram ya, kawat ram saya lapisi dengan plastik mulsa ya. Ini plastik mulsa, Nah, inilah lokasinya, ditumbuhi dengan rumput. Saya akan buat bedeng ini, nanti akan saya lapisi dengan karton ya, kemudian baru kita isi dengan tanah kebun dan kompos pupuk kandang. Jadi ini menjadi pembatasnya ya. Baik, ikuti terus selanjutnya sahabat. Ini sudah selesai membuat raised bednya ya, tinggal kita isi tanah ya. Nah, ini saya lapisi kardus dulu ya, ada juga kertas koran gitu untuk meminimalkan rumput bisa tumbuh ke atasnya ya. Nah, ini memang masih ada sisi-sisinya yang tidak rapat, tidak masalah, yang penting sudah sebagian besar itu sudah tertutup. Nah, ini raised bed saya dengan membuat seperti ini, tanah tandus ya, tanah merah timbunan begini, dan tidak bisa bercocok tanam. Kita cari akal, kita atasi dengan cara kita membuat raised bed ini. Nah, ini akan kita isi dengan tanah, seharusnya ya tanah kebun campur tanah pupuk kandang ya, bukan tanah ini, tanah kebun campur pupuk kandang, campur kompos, campur sekam begitu. Nah, ini karena saya tidak punya tanah kebun, ini nanti akan saya isi dengan tanah yang beli di penjual bunga aja ya, kita isi. Baik, ikuti terus ya bagaimana saya akan mengisinya, nantikan selanjutnya sahabat. Ini raised bednya sudah jadi ya, sudah saya isi dengan media tanam ya. Media tanamnya beli di tukang kembang ya, saya tidak punya tanah ya. Karena yang saya punya di tempat ini ya tanah merah, nggak bisa untuk ditanam ya. Jadi sahabat, inilah tempat yang pernah saya upload ya. Saya akan manfaatkan tempat ini sebaik mungkin untuk menghasilkan pangan minimal untuk keluarga sendiri ya. Nah, jadi hari ini saya menambah satu lagi raised bed ya. Kemarin sudah saya buat dan sudah saya tanami cabai rawit, cabai setan, dan ada lubang di tengahnya ya untuk dekomposisi, pengomposan limbah-limbah dapur ya. Itu ada bekas peti, tidak saya cacar lagi, saya masukkan saja ya. Dan kemarin juga saya sudah membuat ini raised bed satu lagi ya. Ini ukurannya lebih besar dari yang kemarin diameter 50, ini diameter 55, dan ini juga di tengahnya ya, sampah-sampah dapur saya masukkan ya. Jadi Bapak Ibu dimanapun kita berada, walaupun kondisi kita tidak memungkinkan
mendapatkan tanah yang subur untuk kita bertani atau bercocok tanam ya. Kita bisa mengatasinya dengan cara tanam di polybag, tanam di planter bag ya. Ini saya ada tanam di planter bag ya. Ini terong yang sudah mulai bangkit ya, karena sudah dipindahkan ke tempat yang lebih besar. Nah ini tomatnya juga sudah jadi buahnya ya, tidak gugur lagi. Dengan planter bag saya tanam, saya tambahi media tanamnya ya. Kemudian ini ada cabai. Nah ini yang di polybag kita tanam apa, lidah buaya, jambu madu ya. Intinya dimanapun kita berada, kalau tidak punya tanah yang bisa langsung kita bercocok tanam gitu ya, kita bisa buat rice bed ya. Ini dari kawat ram, kita bisa planter bag, bisa polybag ya. Nah hari ini saya buat rice bed ini untuk bercocok tanam tanpa menggali ya, tanpa mencangkul ya. Ini nanti akan saya tanami dengan berbagai jenis sayuran semusim. Kalau yang agak panjang ya saya tanam di planter bag yang satu-satu ya, atau ini rice bed entah apa namanya ya, dari kawat ram dilapisi dengan plastik busa ini saya tanam. Ini untuk yang tanaman yang bukan hanya semusim ya, bisa berkali-kali kita panen. Nah, inilah tempat yang saya punya, saya akan olah. Di ujung sana itu nanti akan saya buat kolam ikan nila, airnya juga bisa untuk siram-siram ya. Ini berangsur-angsur saya mempersiapkan tempat ini supaya bisa menanam dengan baik dan menghasilkan. Sekali lagi saya sampaikan, paling tidak untuk gizi keluarga. Nah kemudian Bapak Ibu, satu hal yang penting juga ya, dengan kita membuat modifikasi tempat kita menanam seperti ini ya, sampah-sampah dapur bisa kita manfaatkan. Dengan kita buat seperti ini, kita tidak perlu lagi membeli pupuk ya, kimia. Pupuknya ya dari sisa-sisa sampah-sampah organik inilah, dan kita juga ikut menjaga kebersihan lingkungan, keindahan dan kebersihan lingkungan. Karena dari data kita dapati bahwa sampah organik itu 57% ya, kurang lebih berarti 60% dari sampah yang terbuang ya ke tempat pembuangan sampah gitu. Jadi kalau kita masing-masing rumah tangga dapat mengelola sampah ini dengan baik ya, sampah dijadikan pupuk, tidak ada lagi gunungan atau tumpukan-tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir itu ya. Sampah ini sebenarnya bisa kita buat makanan maggot, bisa kita buat seperti ini ya. Nah jadi dengan konten hari ini saya buat rice bed ya, kita buat rice bed tanpa menggali. Ini juga sebenarnya rice bed juga, ada modifikasi seperti ini, bisa kita untuk mengurangi polusi lingkungan ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu mendukung channel saya. Nantikan terus ini sampai dengan kita nanti menanam di rice bed yang besar itu ya, tapi ketinggiannya hanya 20 cm. Lebar rice bed ini
120 cm dan panjangnya 3 meter ya. Cukuplah untuk mengobati rasa rindu menanam berbagai jenis tanaman sayuran gitu ya. Baik Bapak Ibu, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.